Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan eh, perkuliahan kita praktikum perpajakan. Eh, Praktikum perpajakannya minggu kemarin telah membahas masalah pelaporan keuangan, di mana soal yang saya sudah share, kalian akan harus mempelajari urutan-urutan dari laporan keuangan. Nah, saya sudah menugaskan kalian untuk melakukan membuat laporan keuangan yang bersifat komersil. Nah, kita akan bahas laporan keuangan yang kemarin. Sebelumnya kalian harus mempelajari soal yang sudah saya berikan, di mana di situ ada halaman 1 dan halaman 2, di mana halaman 1 itu adalah item-item penjualan beserta nominal-nominalnya, yaitu ada penjualan, beban, dan HPP, dan beban administrasi dan umum. Dan juga kalian harus mempelajari melihat halaman kedua, yaitu di situ ada item-item uraian tambahan mengenai penjelasan daripada laporan keuangan, seperti misalnya di sini disebutkan beban gaji upah dari poin 4 sampai poin 10 itu adalah materi untuk koreksi fiskal. Pada sesi sebelumnya sudah saya tugaskan kalian untuk membuat apa beban-beban yang bisa dikategorikan sebagai yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan, dan beban-beban yang tidak dapat beban-beban yang tidak dapat dikategorikan beban di dalam laporan keuangan. Nah, dari tugas yang kemarin ini ada penjelasannya, sudah saya rangkum dan sudah saya klasifikasikan, sehingga di sini dari item-item yang ada, penjualan HPP dan beban-beban, ini sudah saya klasifikasikan seperti penjualan. Kalian input penjualannya berapa, terus HPP-nya berapa. Nah, di sini disebutkan bahwa laba bruto perusahaan adalah 2,5, yaitu antara penjualan bruto dikurangi dengan retur, dikurangin dengan HPP, sehingga menjadi 2,5 sekian. Nah, setelah itu kalian harus merangkum dan menginput apa yang termasuk beban administrasi dan umum. Di sini sudah disebutkan dan sudah diklasifikasikan, yaitu gaji, beban perjalanan dinas, listrik, bunga, dan sebagainya. Sehingga total dari biaya operasional adalah 1,9. Dan laba bersih yang bersifat komersil adalah 510.510 rupiah. Nah, ini kita sudah mendapatkan laba bersifat komersil, sehingga kita harus mengetahui apa saja yang menjadi beban-beban yang deductible dan non-deductible. Nah, di sini kita mempunyai kolom, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Sekarang ini misalnya di poin 4 adalah beban gaji dan imbalan lain termasuk pengeluaran untuk pegawai dalam subsidi pembelian susu, gula, fasilitas penginapan, mes karyawan, dan bagian produksi sebesar 22 juta. Nah, dalam Undang-Undang PPH udah disebutkan bahwa ini adalah sifatnya natura, ya. Berarti ada angka 22 juta itu adalah kita harus koreksi positif. Nah, ini angka 22 juta. Kemudian beban perjalanan dinas
4 juta. Kenapa harus dikoreksi fiskal positif? Karena perjalanan dinas itu adalah sekelas direksi, yaitu dia tiket pesawat bepergian pemilik Perdana Putra senilai 4 juta. Setelah itu, di sini ada premi asuransi. Premi asuransi dikategorikan sebagai premi asuransi gedung dan kendaraan, yaitu asuransi perusahaan sebesar 32.140 dan asuransi kesehatan Perdana Putra dan keluarganya. Nah, karena ini adalah pemilik, jadi ini adalah harus dikoreksi fiskal yang sebesar 5 juta. Nah, ini premi asuransi. Setelah itu, di sini ada beban pemasaran. Beban pemasaran pemberian sumbangan dan hari kemerdekaan sebesar 2,5. Misalnya perusahaan A, apalagi sekarang 17-an ya, biasanya setiap perusahaan itu menyumbang untuk perayaan 17 Agustusan. Nah, walaupun itu bersifat sumbangan, tetapi dalam Undang-Undang PPh itu adalah non-deductible expense. Berarti sumbangan itu kita koreksi fiskal positif. Nah. Setelah itu koreksi fiskal positif sebesar 5 juta. Ini adalah sumbangan. Nah, inilah dari item-item kita sebesar. Nah, nanti untuk slide pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beban penyusutan. Ini poin dari poin 1 dan poin 9 ini adalah hasil dari koreksi fiskal. Nah, seperti dari poin 4 sampai poin 10. Sehingga koreksi fiskal positif itu 303.700.000 ya. Dan akan menambah laba. Nah, untuk beban penyusutan yang poin 10 kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Inilah penjelasan tentang bagaimana kita mengoreksi fiskal pada laporan keuangan yang bersifat akuntansi, laporan keuangan komersil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.